Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas hasil drawing atau undian untuk round 2 atau babak 2 kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 yang dilakukan kemarin sore. Dan di luar dugaan saya teman-teman, Indonesia jika lolos dari babak pertama maka akan tergabung di grup F bersama timnas Vietnam, Irak, dan juga timnas Filipina. Artinya timnas Indonesia akan kembali segrup dengan Vietnam dan juga Irak sama seperti mereka segrup nanti di Piala Asia yang akan diselenggarakan di Qatar awal tahun depan. Menarik sekali teman-teman bahwa artinya Vietnam dan Indonesia akan head to head untuk bisa lolos ke round 3 yang artinya jika mereka lolos ke round 3 mereka akan otomatis lolos ke Piala Asia tahun 2027. Dan kalau kita melihat dari segi kekuatan, maka sebetulnya yang paling kuat di grup ini di atas kertas adalah Irak. Bukan karena tim ini adalah salah satu tim yang biasa lolos ke Piala Asia atau juga sebelumnya pernah lolos ke Piala Dunia walaupun sudah lama ya, kalau nggak salah pada tahun 1986, tapi tim ini sekarang punya beberapa pemain yang bermain di klub-klub di Eropa dan juga beberapa pemain keturunan. Dan mereka dilatih oleh pelatih asal Spanyol, kalau nggak salah namanya Jesus Casas, yang sebelumnya pernah menjadi asisten dari Luis Enrique, yang pernah menjadi pelatih dari timnas Spanyol. Artinya, tim ini dari grup F di atas kertas adalah unggulan pertama untuk lolos ke round 3. Setelah Irak, kalau menurut hemat saya, Vietnam dan Indonesia itu level. Artinya mereka punya peluang sama besarnya untuk lolos ke round 3. Which means, seperti yang tadi saya katakan, bahwa Indonesia dan Vietnam akan head to head untuk bisa lolos ke round 3. Jadi sangat penting bagi Indonesia untuk bisa mengalahkan Vietnam dan sebaliknya tentu bagi Vietnam mereka ingin mengalahkan Indonesia supaya membuka peluang mereka. Jadi selain juga adanya Vietnam dan Irak, ada juga kita tahu Filipina, tapi Filipina kan memang di atas kertas kalau kita lihat adalah tim terlemah ya di grup F ini ya teman-teman. Jadi ya seharusnya ya Indonesia akan bisa menang lawan Filipina, walaupun seperti yang saya katakan di konten sebelumnya bahwa tidak akan ada pertandingan yang mudah bagi timnas Indonesia dan tidak boleh para pemain itu menganggap enteng tim lawan, tapi ya nanti ketika lawan Filipina Indonesia harus bisa mengambil poin penuh dari 2 pertandingan mereka. Kan di fase grup juga nanti akan bermain home and away. Dan first match dari Indonesia itu ya jika mereka lolos dari babak pertama kan lawannya Brunei Darussalam. Memang di atas kertas Brunei adalah tim yang lemah ya, bahkan salah satu tim terlemah dari kawasan Asia Tenggara. Tapi agak bisa dianggap enteng lah ya. Para pemain juga harus fokus dan harus main dengan level keseriusan yang sama ketika mereka lawan tim-tim besar lainnya. Dan juga itu adalah momen bagi para pemain dari timnas Indonesia untuk bisa membentuk chemistry mereka dan juga belajar atau membenahi finishing mereka. Nah, jika Indonesia lolos lawan Brunei Darussalam dan mereka tergabung di grup F ini, maka first match mereka adalah away to Irak. Nah, itu adalah pertandingan yang sangat krusial teman-teman. Memang baru pertandingan pertama, tapi lawan Irak harus diupayakan para pemain kita bisa menahan Irak minimal dengan skor imbang. Kalau menang mungkin akan sulit. Saya tidak katakan mustahil, tapi akan sulit. But mereka harus bisa menahan Irak di kandang Irak. Dan first match itu biasanya sulit bagi sebuah tim untuk langsung nyetel. Bagusnya bagi Indonesia mereka sudah akan bermain di babak pertama. Jadi seperti yang tadi saya jelaskan, ya para pemain harus bisa mengasah finishing mereka, chemistry mereka sudah harus bagus, mereka sudah harus tune in, jadi nanti ketika lawan Irak, mereka sudah siap. Nah, lawan Irak away ini, first match, ini yang harus timnas Indonesia mendapatkan 1 poin, supaya membuka peluang mereka untuk bisa lolos dari grup ini. Karena nanti second match adalah lawan Filipina di kandang sendiri atau di tanah air. Jadi 2 match awal yang akan dimainkan di bulan November itu adalah kunci bagi timnas Indonesia untuk bisa lolos dari grup F ini. Nah, setelah itu nanti tahun depan kalau nggak salah mulai bulan Maret akan lawan
Vietnam ya kalau nggak salah ya, saya lupa nih lawan tim mana nanti di bulan Maret, kalau nggak salah lawan Vietnam. Tapi ini dua match awal ini. Dan juga Filipina banyak pemain keturunan, cuman ya memang kalau dilihat dari rekor pertemuan kita lebih banyak menang ya. Nah, Vietnam ini yang nanti menarik kan. Dan kali ini timnas Vietnam dilatih oleh Philippe Troussier, bukan Park Hang-seo ya teman-teman. Namun Philippe Troussier adalah pelatih yang sangat berpengalaman. Bahkan sebelumnya pernah membawa timnas Jepang menjadi juara Piala Asia pada tahun 2000 lalu. Dan yang uniknya dari Philippe Troussier bahwa strateginya biasanya mengandalkan possession football. Nah, artinya jika nanti timnas Vietnam mengandalkan possession football, para pemain kita harus bisa melakukan pressing yang intens untuk menyulitkan mereka menguasai bola terlalu lama. Dan ketika bisa merebut bola, harus bisa membangun sebuah proses serangan yang cepat. Dan ketika membangun sebuah proses serangan yang cepat, yang perlu dijaga oleh para pemain kita adalah akurasi passing. Nah, artinya nanti ketika lawan Brunei, para pemain kita harus bisa mengasah akurasi passing mereka dan juga tentunya finishing. Jadi nanti ketika sudah masuk ke round 2, ya tentu chemistry mereka sudah semakin baik dan mereka tidak akan mengalami banyak masalah ketika mereka coba untuk memberikan passing-passing cepat. Itu betul-betul harus dijaga loh teman-teman. Karena kalau ada salah passing dari para pemain kita dan direbut oleh para pemain Vietnam atau juga Irak, mereka akan mengandalkan speed untuk melakukan penetrasi ke ruang pertahanan dari timnas Indonesia. Dan saya harapkan ketika timnas Indonesia bermain di kandang sendiri atau di tanah air, harus berani bermain terbuka. Karena timnas Indonesia harus bisa mengambil keuntungan ketika bermain sebagai tuan rumah untuk bisa meraih kemenangan. Karena jika kita tidak bisa menang di kandang sendiri, tentu akan lebih sulit bagi kita untuk menang di kandang tim lawan. Dan memang resikonya besar, karena Irak dan juga Vietnam biasa mengandalkan counter attack yang cepat. Tapi ya ini adalah sebuah resiko yang perlu diambil. Karena untuk bisa meraih kemenangan, timnas Indonesia harus bermain terbuka. Kalau cuma bermain defensif di kandang sendiri, ya tentu akan lebih sulit untuk bisa mencetak gol. Dan tentunya akan lebih sulit untuk bisa meraih kemenangan. Beda nanti ketika bermain di kandang tim lawan, ya itu wajar kalau mau main defense and counter. Tapi ketika bermain di kandang sendiri, harus bisa bermain terbuka. Nah, kalau lawan Vietnam, para pemain kita harus melakukan pressing. Nah, kalau lawan Irak, para pemain kita harus benar-benar fokus untuk melakukan man marking. Karena para pemain Irak nih yang saya lihat nih teman-teman, pertandingan-pertandingan mereka, itu sering melakukan pergerakan tanpa bola. Ya, untuk mencari ruang terbuka. Jika para pemain kita tidak bisa melakukan man marking, mereka tentu akan bisa mencari ruang terbuka. Dan para pemain Irak sebagian besar mengandalkan teknik permainan tinggi karena seperti yang tadi saya katakan, mereka punya banyak pemain keturunan yang bermain di Eropa. Jadi yang harus di marking tuh para pemain mereka, jangan sampai mendapatkan ruang terbuka. Jangan sampai ada pemain mereka yang bisa memberikan umpan ke rekannya yang berdiri di ruang terbuka. Tentu nanti mereka akan bisa menciptakan peluang demi peluang dan tentunya akan mencari jalan untuk mencetak gol. Ya memang nggak ada pertandingan yang mudah bagi timnas Indonesia seperti yang berkali-kali saya katakan. Tapi ya sulit itu kan bukan berarti mustahil. Anything is possible in football dan kita punya banyak pemain muda dan kita sekarang punya pemain-pemain keturunan. Dan Irak juga memberikan contoh kan, mereka pun punya banyak pemain-pemain keturunan. Dan kita lihat sekarang dengan kita punya pemain-pemain keturunan yang saya harapkan akan bertambah. Jujur saya berharap akan ada pemain keturunan lagi yang membela timnas Indonesia. Ya permainan timnas Indonesia kita kan semakin rapi. Artinya ada visi yang diandalkan untuk mengalirkan bola, nggak ngasal memberikan operan. Dan itu juga sekarang kita mulai lihat dari ciri permainan pemain-pemain lokal kita yang membela timnas Indonesia. Mereka mulai bermain dengan visi, walaupun memang belum sempurna, nggak masalah, kita dukung terus. Kita harapkan nanti dalam waktu dekat akan bisa semakin rapi lagi. Tapi yang penting, main mengandalkan visi. Kalau main mengandalkan visi, mengandalkan intelijensi, ya para pemain kita akan semakin rapi dalam build up. Kalau build up-nya sudah rapi, tentu peluang untuk mencetak gol akan semakin besar. Dan finishing itu lebih-lebih penting lagi. Nah, saya juga nunggu nih, striker siapa nanti yang dipilih oleh Coach Sintayong. Nah, kita tunggu saja nih teman-teman ya. Mungkin juga nanti akan ada pemain baru yang dipanggil oleh Coach Sintayong. Jadi seperti yang tadi saya katakan teman-teman, bahwa di grup F ini, tim yang paling kuat di atas kertas adalah Irak. Dan yang kedua seimbang nih antara Vietnam dan Indonesia. Artinya Vietnam dan Indonesia punya peluang yang sama untuk lolos ke round 3 dan yang terakhir adalah Filipina. Ya saya harapkan lawan Filipina kita bisa mendapatkan maximum point ya, total 6 poin. Dan seperti yang tadi saya katakan, dua match awal itu, yang pertama lawan Irak, kemudian lawan Filipina, gak boleh kalah. Ya, satu seri, satu menang oke lah, kalau bisa dua-duanya menang.
Dan kemudian di awal tahun depan ya, yang tadi juga saya jelaskan kalau nggak salah lawan Vietnam ya, pada saat itu nanti kita sebagai tuan rumah, ya kalau bisa kita menang. Jadi nanti kalau 3 match awal ini kita bisa mendapatkan poin, ya let's say lah 2 kali kemenangan dan 1 kali seri, tentu peluang kita semakin besar untuk lolos ke round 3, yang artinya timnas Indonesia kita akan kembali bermain di Piala Asia pada tahun 2027 nanti. Jadi kita tunggu saja teman-teman nanti perjuangan dari para pemain timnas Indonesia yang perlu kita support habis-habisan. Dan seperti yang biasa saya himbau, kita support secara positif. Kalau kita perlu memberikan kritik, nggak masalah. Kita boleh memberikan kritik, tetapi kritikan yang konstruktif. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.